Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini saya pengen sedikit sharing-sharing ya terkait dengan kondisi sekarang di era digital yang semua orang hari ini tidak asing lagi dengan dunia digital, dunia sosmed, dan memang itu menjadi hal yang hari-hari ini menjadi bagian dari aktivitas hidup kita. Nah, di era digital sekarang itu ibarat sebuah jalan tol informasi cepat, bebas, hambatan. Tapi kalau nggak tahu cara nyetirnya, ya bisa nyasar atau malah nabrak. Ya. Nah, anak muda sekarang hidup tepat di tengah ledakan konektivitas. Nah, kalau kita baca dalam laporan data Reportal 2024 tentang pengguna internet di Indonesia, itu sudah tembus 224 juta orang dan 70%-nya diantara adalah generasi muda. Artinya apa? Kita ini bukan cuma penonton, kita ini adalah arsitek utama dari budaya digital di hari ini. Nah, fenomena ini cocok banget dengan konsep digital natif dari Max Prensky yang bilang bahwa anak muda tumbuh bersama teknologi. Nah, sehingga pola pikirnya itu atau gaya belajarnya dan cara berinteraksi mereka itu otomatis ikut berevolusi sekarang. Nah, benar saja setiap hari kita tentu bersentuhan dengan kata-kata yang sekarang dikenal algoritma, mulai dari konten yang nongol di FYP sampai kemudian rekomendasi musik yang kemudian muncul tiba-tiba pas sama dengan suasana hati atau status kita gitu. Nah, namun di balik ramainya update, komentar, dan share itu ada dinamika penting yang sering luput. Nah, salah satunya adalah kemampuan untuk memilih. Menurut salah satu pakar yang namanya Alvin Toffler ya, dalam teorinya tentang information overload, kita sudah diingetin nih bahwa bukan kekurangan informasi yang jadi masalah besar di zaman sekarang atau zaman modern ini. Tetapi justru karena kebanjiran informasi ini, ya ini menjadi tantangan baru. Bukan apa yang mau dicari, tapi apa yang kemudian mau kita pilih. Nah, disinilah konsep digital literasi dan critical thinking berperan. UNESCO menyebut literasi digital ini sebagai kemampuan untuk mengakses atau kemudian memahami atau membuat dan membagikan informasi secara etis dan bertanggung jawab. Bukan cuma soal jago bikin konten, tetapi tahu kapan harus scroll, kapan harus kita berhenti, ya, dan kapan kita harus mikir dulu sebelum kita tulis komentar ya pada sebuah uploadan. Nah, fenomena anak muda yang cerdas digital itu bukan yang paling sering kita posting, tetapi paling sadar dari dampak dari setiap jejak digitalnya. Nah, ini penting. Kemudian, bagaimana kita menggunakan media secara bijak? Ini bukan berarti jadi kaku atau takut kita takut untuk berekspresi. Justru sebaliknya, ini tentang menjadikan internet sebagai ruang bertumbuh, bukan arena yang bikin stres ya, tapi dunia modern menuntut kita bukan hanya menjadi konsumen saja, tetapi juga menjadi kurator yang berpengalaman. Dengan memanfaatkan data teori tadi dan daya kreatif kita bisa kemudian membentuk budaya digital yang lebih cerah. Nah, kemudian mari kita gunakan algoritma sebagai alat, bukan majikan. Atur konsumsi konten kita, pilih akun-akun yang menambah insight, bukan yang cuma ngasih phishing. Berani mencipta, bukan cuma menikmati. Bikin konten edukatif, seperti produktivitas, karya seni, semuanya bisa jadi sebuah kontribusi yang bermakna dalam konten-konten kita. Nah, dengan menyadari kekuatan itu, dunia ini terasa begitu cepat karena ada narasi yang kuat pada setiap dunia digital yang kita nikmati sekarang ini. Nah, pada akhirnya
era digital ini adalah sebuah panggung kolaborasi bagi anak muda, bukan sekedar generasi yang hidup di dunia modern, namun adalah generasi yang mendefinisikan dunia modern ini dengan bijak, kemudian memilih dan mengolah serta menyebarkan informasi kita lebih terfilter ya. Kita dituntut untuk itu. Kita kemudian bisa membangun ekosistem digital yang lebih sehat, inspiratif, dan sesuai dengan budaya kita. Karena masa depan internet itu bukan sepenuhnya milik teknologi. Ia akan menjadi milik mereka yang menggunakannya dengan hati, visi, dan sebuah keberanian. Salam literasi dan semoga menginspirasi dan tetap berproduktivitas. Selamat siang.